Oke, selamat malam semuanya. Selamat berjumpa kembali di sharing session ya Ruang Menyala. Jadi hari ini kita akan bahas have fun today, have fun tomorrow. Nah, sekarang sharing session jadi kesempatan buat Sobat Nyala yang hadir hari ini untuk sharing bareng. Sebelum mulai aku pengen tahu nih Sobat Nyala, domisilinya dari mana nih? Boleh langsung aja di kolom chat ya. Langsung ramein aja, karena hari ini kita sharing session, jadi aku harap teman-teman gak malu-malu ya. Oke, langsung aja next-nya. Ini mungkin kalau teman-teman yang udah nontonin atau udah ikutan join kelas dari Ruang Menyala ini kan, wah udah banyak banget nih ya kelasnya. Oke, next lagi. Oke, nah ini ada Vincentia dari Denpasar. Oke. Halo Denpasar, selamat malam. Saya mau perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dawi Dewiarti. Saya adalah Nyala Financial Fitness Buddy-nya teman-teman malam hari ini. Oke, wah ini udah mulai ya. Ada yang dari Tangerang, ada yang dari Solo. Wah, keren lagi nih. Ada lagi nggak nih? Ayo, jangan malu-malu. Dari Jakarta, halo, selamat malam. Halo Kak Tia, selamat malam. Semarang hadir. Wow, Semarang saya ingat lumpianya ya. Oke, dari Widya lagi nih, ada dari Tegal. Oke, wah udah hadir semua nih ya. Senang banget hari ini bisa sharing bareng sama teman-teman di malam hari ini. Oke, next lagi. Nah, oke ada dari Tangerang Selatan. Oke, wow. Udah pada hadir semua ya. Ini udah ikutan kelas yang keberapa nih? Ada yang baru join kah? Atau udah yang udah ngumpulin dari kelas pertama nih? Oke, tinggal next slide lagi. Oke, sepertinya ada. Oke. Nah, oke. Oh, dari Tio baru join. Wah, tetap semangat Kak Tio. Kita biar financially fit bareng-bareng ya. Jadi, aku mau ngucapin selamat buat teman-teman yang sudah hadir hari ini karena teman-teman sudah mengikuti solusi nge-gym finansial dari Nyala by OCBC NISP. Nah, apa aja sih solusinya? Yang pertama ada financial fitness check up. Di sini siapa yang udah melakukan financial fitness check up? Ayo Ayo, absen dulu yang udah financial fitness check up nih, siapa nih? Nah, jadi financial fitness check up ini penting banget karena ternyata gitu ya, keuangan ini harus dicek nih, sama kayak badan kita. Nggak cuma badan, keuangan harus dicek. Nah, kita harus rajin-rajin ngecek kesehatan keuangan kita, salah satunya melalui financial fitness check up. Nah, udah gitu, teman-teman juga di sini udah join sama komunitas Menyala. Jadi sudah ikutan kelas ini, yang sudah daftar di website kita di ruangmenyala.com itu sudah menjadi komunitas member dari komunitas Menyala. Nah, di Ruang Menyala tadi nggak cuman bisa financial fitness check up, tapi teman-teman di sini juga bisa menambah pengetahuan soal keuangannya. Keren banget ya, ada artikel, ada guidebook, ada video juga. Jadi kayaknya udah lengkap banget nih ya. Sekarang kalau teman-teman ngeakses soal keuangan gampang banget. Dan spesialnya kita bakal punya financial fitness gym. Kapannya tungguin aja gitu ya. Dan di sini teman-teman juga sudah mengikuti rangkaian financial fitness classes bersama financial fitness coach-nya dan juga ada TAYT Betul Persidi. Udah lengkap banget nih ya, udah melalui solusi nge-gym finansial. Oke, next lagi. Oke, wah ini oke. Nah, kenapa sih teman-teman ikut kelas ini? Karena memang financial fitness class itu berbeda dari webinar lainnya. Kenapa? Yang pertama, kita punya 1001 topik sesuai dengan masalah kamu. Jadi, saya yakin masalah setiap orang pasti beda-beda. Nah, kita sesuaikan nih kelasnya sesuai dengan masalah teman-teman. Yang kedua, curcol boleh, tapi diulang jangan. Nah, jadi bener banget. Kalau di kelas ini, khususnya malam ini nih, bisa sharing. Jadi jangan malu-malu. Kalau mau sharing, sharing aja. Kita belajar bareng-bareng, tapi jangan diulang nih ya. Nah, lalu yang kedua adalah kita bisa praktek langsung di tempat kapan lagi. Di kelas bisa sharing, bisa langsung praktek, cuman di financial fitness class. Dan yang terakhir, istimewanya nanti bakal ada bimbingan abis kelas. Wah, keren banget kan ya. Jadi teman-teman harus ikutan kelas ini sampai selesai. Oke, next yang lagi. Nah, karena hari ini sharing session, tentunya ada rules-nya. Ada yang pertama, ini kalau seluruh peserta wajib mematikan
audio ketika memasuki ruangan dan ketika ada yang berbicara. Nah, yang kedua, kalau ada peserta yang mau sharing, itu boleh banget untuk menyalakan audionya, tapi tidak menginterupsi yang lainnya jika ada yang berbicara. Nanti juga bakal dipersilakan oleh saya sebagai nyala badinya untuk teman-teman untuk nge-unmute ya, kalau udah masuk ke sharing session ya. Yang ketiga, komunikasi menggunakan bahasa Indonesia dan tidak mengandung unsur sara. Yang keempat, peserta dilarang mempromosikan suatu produk atau brand tanpa persetujuan fasilitator. Dan yang kelima, jika ada yang mengganggu keberlangsungan acara, fasilitator berhak untuk menolak atau mengeluarkan peserta. Oke, jadi diperhatiin ya rules-nya ya. Oke, next lagi. Nah, hari ini kita bakal apa sih yang dibahas? Oke, jadi topiknya have fun today, have fun tomorrow. Wah, keren banget ya gitu ya. Nah, jadi kita akan membahas ya why. Why kenapa masih banyak orang yang masih belum berani mengambil langkah untuk mengawali karir yang berbeda dari yang lain. What-nya apa saja pendapatan yang dimiliki selain dari penghasilan sebagai YouTuber. Nah, ini kayaknya udah mulai ini ya, udah tahu siapa nih pembicaranya. Yang ketiga ada how-nya, bagaimana cara menghadapi tantangan saat memilih jalan yang berbeda dari yang lain. Dan yang terakhir bakal ada tips untuk sobat nyala supaya bisa memiliki pendapatan selain dari gaji pokok dari dini. Oke, tanpa berlama-lama aja, kita next aja langsung. Nah, hari ini spesial banget kita bakal sharing bareng sama Kak Jovi dan Kak Andovi sebagai TAYTB Troopers kita malam hari ini. Halo Kak Jovi dan Kak Andovi. Halo, selamat malam. Selamat malam semuanya. Malam. Wah, Kak Jovi dan Kak Andovi udah siap ya untuk bantu teman-teman menjadi financially fit bareng-bareng nih? Siap. Iya, siap. Wah, keren nih. Oke, kita langsung next lagi. Nggak cuman barengan sama TAYTB Troopers kita, tapi hari ini kita juga kedatangan nyala financial fitness trainer kita, Kak Cika. Halo, selamat malam Kak Cika. Oke. Kak Cika sudah hadir? Halo. Halo Kak Cika. Wow. Apa Selamat kabar Kak Cika? malam. Iya, malam. Oke, Kak Cika udah semangat juga nih buat bantu teman-teman biar financially fit? Oke, siap. Nah, wah, jadi semua TAYTB Troopers kita udah siap, financial fitness trainer kita udah siap, jadi sekarang dia teman-teman udah siap nih untuk selangkah lebih maju untuk menjadi financially fit. Oke, next lagi. Nah, oke, jadi kelas hari ini, itu dipersembahkan oleh Nyala by OCBC NSW yang punya tagline TOPBGT. Nah, apa sih TOPBGT ini? Yang pertama, teman-teman bisa tumbuhkan uang mulai dari Rp20.000 aja. Wah, seneng banget ya, sekarang nabung udah bisa ditumbuhkan lagi uangnya. Yang kedua, O-nya adalah online transaction lengkap di One Mobile dan nggak ada biaya gampang banget ya sekarang semua online ya gitu ya, transaksi juga. P-nya ini adalah promo di mana-mana, promonya banyak banget, pantengin aja. B-nya bisa belajar tentang finansial di ruangmenyala.com dan G-nya adalah gratis financial fitness check-up. Nah, T yang terakhirnya apa sih Kak? Nah, T yang terakhir adalah tinggal di next. Yang terakhir adalah tentunya harus ikutan sekarang. Kenapa harus ikutan sekarang? Karena kita ada hadiah cashback sampai Rp1.000.000, kita ada free voucher membership ternak uang, dan spesial lagi ada free 1 lot saham SIDO buat teman-teman yang download One Mobile hari ini. Jadi teman-teman silahkan di-download One Mobile-nya sekarang ya, sambil nunggu nih gitu kan. Langsung aja di-download, tinggal di scan QR code-nya, dan teman-teman langsung download One Mobile-nya untuk bisa dapetin cashback 1 juta, dapat free voucher membership ternak uang, dan dapat free 1 lot saham SIDO. Oke? Nah, next lagi. Nah, langsung nih, hari ini kita akan bahas have fun today, have fun tomorrow. Nah, ini ada fakta-fakta yang ingin kita angkat nih. Yang pertama, oke, buat teman-teman, nah ini adalah
fakta kebiasaan buruk yang harus dihentikan dari Financial Fitness Index. Nah, ini ternyata kebanyakan ya, milenial ini cenderung menghabiskan masa muda untuk kesenangan. Terlihat bahwa 74% dari populasi milenial ini lebih senang menghabiskan uang untuk mengikuti gaya hidup teman. Wah, jadi banyak banget di sini ternyata anak muda ya, ternyata lebih senang menghabiskan uangnya, spend-nya, ternyata untuk menghabiskan untuk mengikuti gaya hidup. Oke, next lagi. Oke. Nah, yang kedua, ternyata para generasi milenial ini menganggap bahwa definisi kaya adalah orang-orang yang memiliki rumah mewah dan barang mewah. Di sini kelihatan banget memiliki rumah mewah, punya barang-barang yang bermerek dan punya mobil mewah dikatakan wah dia kaya gitu. Padahal orang-orang yang memiliki investasi di tujuan masa depan dikatakan tidak kaya nih katanya. Oke, next lagi. Nah, memang hidup itu hanya sekali, tapi kalau hidup cuma untuk hari ini, pernah mikir nggak sih 10 tahun lagi hidup kamu gimana? Ada nggak sih di sini teman-teman yang mikir 10 tahun lagi nih, saya udah punya apa nih, 10 tahun lagi saya udah di mana nih? Ada nggak di sini yang udah merencanakan atau malah ada nggak sih yang nggak kepikiran sama sekali gitu, kayak udah deh ntar aja dia masih jauh gitu kan ya. Boleh teman-teman sharing ya di sini. Oke, ini mungkin sambil nunggu teman-teman sharing, silahkan di kolom chat. Aku mau nanya nih ke ke eh, ke terus kita gitu ya. Gimana nih? Pernah mikir nggak sih kita 10 tahun lagi nih? Mungkin di sini ada teman-teman yang udah mikirin 10 tahun lagi itu seperti apa, ada juga yang belum. Nah, kalau dari Kak Jovi dan Kak Andovi ini gimana nih? Udah merencanakan belum nih ke depannya akan seperti apa? Boleh ini di-share, Kak? Iya, Boleh. mungkin kalau soal pertanyaan ini Kak Ju dulu. Apakah sudah di planning 10 tahun ke depan apa? Ada rencana sih. Tapi kan 10 tahun agak lama ya. Saya tuh pemain kalau planning mungkin 3, 4, 5 tahun lah. Oke, gimana Ya. kalau Kak Andovi nih? Iya, kalau 10 tahun, apalagi di dunia digital ya. Kalau di dunia digital 10 tahun tuh sangat-sangat panjang. 10 tahun dunia Paling kita digital tuh mikirnya, kayak 100 tahun di dunia asli. ya, jadi Wow. kita mikirnya satu tahun, 2 tahun ke depan. Oke, berarti udah ada kayak jangka pendeknya gimana gitu ya Kak Andovi ya. Jangka panjangnya Sudah. nanti akan seperti wah keren banget nih. Kalau Kak Cika nih, boleh nih Kak Cika. Kak Cika udah planningin belum nih? Pengen tahu nih. 10 tahun lagi gitu ya. Iya. Kalau bisa sih ya lebih baik lah ya dari yang sekarang ya. Pengennya sih udah nggak kerja lagi. Ada bosannya gak ya lihat? Pengennya sih udah nggak kerja lagi ya. Pengennya financial free gitu kan. Udah Oke. nggak usah mikir besok gajian kapan ya tanggalnya ya gitu. Betul. Pengennya udah kayak gitu ya Kak Cika ya. Sama nih. Pengennya udah financial freedom gitu ya. Atau nggak Iya, at least udah financially fit nih. Lebih fit daripada sekarang. Oke. betul. Oke. Nah, buat teman-teman yang mau sharing boleh. Kalau mau raise hand juga boleh. Oke. Mungkin sambil warming up lagi, kita next dulu aja. Oke, jadi buat teman-teman di sini, mungkin ada yang masih bingung juga, aduh pengen nanya-nanya soal keuangan atau curhat di sini masih malu gitu ya. Nah, nanti teman-teman bisa mendapatkan konsultasi dengan financial fitness trainer kita. Nah, ini untuk konsultasi ini harganya lumayan loh, 1 juta, tapi buat teman-teman di sini bisa diberikan gratis hanya untuk 10 orang yang beruntung. Nanti bisa sesi curhat one on one, terus nanti bakal tahu training plan ke depannya seperti apa. Oke, next lagi. Oke, nah langsung nih ya, karena kayak teman-teman belum panas, jadi aku pengen nanya-nanya ke Kak Jovika dan ke Kak Andovi nih. Nah kemarin kan sebenarnya dari sharing session sebelumnya kita udah curhat-curhat ya Kak ya, udah cerita-cerita soal perjalanan karirnya Kak Andovi dan Kak Jovi. Nah aku pengen tanya nih, quick recap aja buat teman-teman mungkin yang baru join, tadi ada yang baru join nih, gimana nih awal mulanya Kak Andovi dan Kak Jovi memulai karir di dunia YouTube yang kalau bisa kita
recap gitu ya, kayaknya awal-awal tuh belum begitu se-booming sekarang nih. Boleh diceritain kembali nggak nih, Kak? Boleh nih, Kak Novi, Iya boleh? bisa, tapi ini cerita yang sangat panjang, jadi aku kasih versi pendeknya aja ya. Jadi aku mulai YouTube pas umur 17 tahun. Pas umur 17 tahun masuk ke FHUI. Di FHUI ketemu sama Kak Jo yang merupakan fisika nuklir UI. Dari situ saya bikin sketsa YouTube zaman dulu tahun 2012. YouTube nggak kayak sekarang, zaman dulu belum ada duit di YouTube. Jadi dari situ kita mulai. Dari situ perjalanan kami di dunia entertainment mulai. Itu benar-benar singkatnya. Soal kalau kita ngomong lagi soal perjalanan YouTube itu sangat panjang. Bisa ada satu buku sendiri soalnya. Wah, Iya betul. Terus setelah 2011, 2021 kemarin, 24 Juni 2021 kemarin, kami berdua pensiun dari dunia YouTube. Jadi Pensiun ya, dini itu. ya, pensiun dini. wow. Menarik nih, Kak, gitu kan. Udah pensiun dini nih dari dunia YouTube gitu ya. Dan tadi juga udah, wah bisa bikin buku. Ada next plan nih, Kak, buat bikin buku nih. Sedang ada plan, tapi tadi kan katanya nggak boleh plug in brand ya. Nah, Tapi ini bukan brand kok, nggak. Kita emang sedang menulis buku tentang perjalanan kita selama 10 tahun terakhir di YouTube. Semoga bukunya bisa menginspirasi calon-calon kreator ke depan. wow, keren-keren. Dinanti banget nih, Kak. Karena kayaknya masih banyak juga nih, Kak, orang-orang yang mungkin mencari pendapatan untuk berani gitu ya, mencemplungkan diri gitu. Kayaknya masih, takut nih gitu kan. Kayak, aduh, yakin nggak nih bisa dapet nggak ya? Tapi gimana sih akhirnya Kak Andovi dan Kak Jovi kayak, udah deh nggak apa-apa, gue nyemplungin diri, memberanikan diri gitu. Apa sih yang memotivasi untuk memberanikan diri berbeda daripada yang lain? Padahal saat itu dunianya belum terbentuk nih, nggak kayak sekarang gitu kan, sistemnya nggak kayak sekarang. Gimana nih Kak, memberanikan dirinya seperti apa? Ya, itu pertanyaan sangat bagus karena benar dunia entertainment digital, YouTube, zaman dulu bukan kayak sekarang. Kalau sekarang kan semua orang mau jadi YouTuber, dari presiden ke enggak, semua channel YouTube. Tuh. Kenapa kita berani? Karena jujur aja ya, mungkin ini sebuah kekuatan dan kelemahan. Saya dan kakak saya pribadi kurang peduli apa yang harus ngomong. I don't really care what people say. Ketika waktu itu waktu kita masuk mulai YouTube, orang-orang kayak, ngapain sih lu nge-YouTube? Emang ada apa sih YouTube? Lihat 10 tahun kemudian, semua orang 10 tahun kemudian saya bisa bilang I told you so. Itu kan apa yang gue bilang. Emang di situ itu emang prinsip aku sih. Prinsip aku juga ya lumayan nggak peduli jujur aja. Dan sama prinsip ini juga kebawa ke masalah finansial. Bukan berarti saya nggak peduli dengan finansial, tapi ketika I look at opportunities tertentu, banyak orang bilang, Andovi ngapain? Saya masuk aja. Jadi itu, menurut aku prinsip ketidakpedulian ini harus diterapkan dalam hidup di berbagai aspek. Tapi jangan tidak peduli terhadap cinta, terhadap keluarga, terhadap hal-hal lainnya. Maksud saya adalah, terkadang kita sebagai manusia terlalu fokus kepada apa yang orang atau arus ngomong, sehingga kita tidak berani mengikuti kata hati kita. Oke. Kalau Kak Jovi nih, gimana nih Kak? Keyakinan dulu ya. Kalau saya tuh mungkin sama kayak Andovi, jadi awalnya seru, tapi jujur, saya tuh sembari nge-YouTube dulu jadi tutor, karena nggak bisa dipungkiri emang uang juga yang membiayai kehidupan sehari-hari kan. Jadi saya menjadi tutor. Nah, gimana saya bisa yakin banget dengan YouTube adalah ketika sekitar 1,5 tahun atau 2 tahun setelah kita nge-YouTube, tiba-tiba ada tawaran untuk video kita ini mulai dibayar orang. Dari situ mulai jadi yakin banget bahwa oh ternyata karena ada pemasukan dari sini bisa dilanjutin dan bisa dikembangin jadi lebih gila lagi, lebih besar lagi. Oke, wow, ternyata recap-nya adalah gimana cara mulai buat teman-teman biar berani adalah
terkadang kita memang harus tidak peduli nih apa kata orang, tapi ya hanya beberapa aspek gitu ya. Dan tadi dari kata Kak Jovi bahwa kita harus punya keyakinan gitu ya. Jadi yakin nih kita bisa gitu ya. Oke, nah terus nih tadi kan sudah di-sharing juga nih sama Kak Jovi bahwa pas awal-awal YouTube gitu kan ternyata masih ngetutor nih. Nah kalau sekarang nih Kak Jovi kan Kak Jovi dan Kak Novi udah pensiun nih. Ini penasaran karena sesi kemarin belum kebahas nih. Udah pensiun dari YouTube. Nah kalau sekarang nih kesibukannya apa aja nih Kak Jovi dan Kak Novi nih? Kesibukannya sekarang ya? Iya. Pasti berbeda ya sekarang ya. Soalnya kan kalau dulu di YouTube kita bareng banget, walaupun tetap ada proyek pribadi. Kalau sekarang benar-benar udah pisah ya, Andovi lagi di Bali, saya di Jakarta gitu kan. Tapi kalau sekarang itu saya masih lanjut, jadi tetap content creator, tetapi ex-YouTuber. Jadi udah tidak berkarya di YouTube Skinny News 24 lagi, tapi masih meng-create konten di banyak-banyak tempat lain. Selain itu juga sekarang sedang bangun sekolah. Widih, sedang bangun sekolah di NTT. Ini benar terima kasih kepada semua yang telah donasi. Lagi bangun SMP di Flores di NTT. Itu sih, dan menulis buku dan hal-hal lainnya. Oke, wow, keren juga. Oke, Kak Andovi gimana nih? Ya, kalau saya lagi menikmati pensiun dini saya. Saya lagi di Bali. Ya, itu dia. Asik ya Kak Novi ya. Kemarin Itu kayak waktu kemarin lagi di Batam ya, sekarang di Bali. Wow. Ingin nih kita nih pensiun dini. Oke. Karena dia, nah ini ada have fun today, have fun tomorrow. Itu dia. Nah, itu dia. Sangat, ini kita mau bongkar di sini. Sangat betul. Oke. Nah, ini ada pertanyaan dari Kak Felinda Febriana. Kalau Kak Felinda mau tanya langsung juga boleh, atau mau dibacakan nih? Boleh nih Kak Felinda? Silakan. Bahkan saya udah balas Felinda di chat pribadi kok. Wow, keren nih. Dia ada ngomong tadi, aku langsung balas. Jadi bagi yang menanya silakan chat. Nah, tuh. Boleh nih, atau mau tanya langsung, mungkin ada pertanyaan lain. Tanya langsung juga boleh. Ya. Boleh banget nih, langsung di-unmute aja. Kak Felinda, boleh nih nanya-nanya lagi? Oke. Atau, mungkin? Halo, Kak. Halo, tapi maaf siapa nggak ini? bisa. Halo, Kak. Aku Felinda dari Kota Klaten. Sorry, aku nggak bisa ini sih open cam, soalnya ini aku kameranya lagi nggak bisa. That's okay, Kak. Nggak apa-apa, Kak. Oke, aku mau ini dong, Kak, sedikit bisa dikatakan sharing dan tanya juga sih. Soalnya kan mungkin aku juga masih awam gitulah dengan dunia finansial gitu, Kak. Terus banyak juga nih aku melihat kayak kawan-kawan aku tuh mungkin banyak effort di awal, tapi ketika mereka udah ngejalanin sesuatu hal itu, pasti mereka bakal ngeluhnya tuh, kok pengeluaranku di awal dengan sekarang kok berbeda sih, istilahnya kayak nggak ada pemasukan yang bisa dikatakan kayak lebih dari yang kemarin gitulah. Kemudian yang kedua itu aku juga sering melihatnya tuh teman-teman aku kayak kok bisa sih mereka yang finansialnya bisa dikatakan berkembang, tapi mereka tidak mau mengembangkan finansialnya itu untuk kedepannya, misalkan untuk jangka panjangnya lah setelah lulus kuliah nanti bisa untuk bisnis dan sebagainya kayak gitu. Jadi mereka kayak lebih ke bisa dikatakan uangnya atau finansialnya itu hanya untuk kayak bersenang-senang gitu loh. Sedangkan untuk aku yang yang bisa dikatakan juga ini kan termasuk dengan aku anak anak beasiswa juga, yang mana kan juga kadang masih mikir juga kalau aku ingin istilahnya juga mengembangkan finansialku untuk kedepannya, aku harus siap untuk menabung sejak dini juga gitu kan. Tapi di sisi lain aku juga membutuhkan uangku atau finansialku itu untuk kebutuhan di kuliah juga kayak gitu. Nah, untuk kayak tips aja dong dikasih
dari Kak Andovi atau Kak Jovi juga, mungkin ada nggak sih kayak tips dan triknya agar kita tuh juga sebagai kawula muda atau anak muda itu lebih bisa menghandle budgeting kita gitu loh, terkait dengan misalkan untuk perkuliahan ataupun untuk meminimalisir jangka ke depannya gitu. Mungkin itu aja sih, Kak. Oke, pertama aku mau terima kasih untuk pertanyaannya dan tepuk tangan karena Felinda anak beasiswa. Tepuk tangan, itu keren banget. Gue bangga banget sama lu karena lu menceritakan, nggak gampang loh untuk menceritakan masalah finansial atau masalah situasi finansial pribadi. Kalau tips yang aku untuk kasih pertama adalah, tadi aku manggilnya apa? Aku lupa, sorry. Felinda kan? Felinda. Ya. Iya, Kak. Dipanggil Felinda. V juga nggak apa-apa. Oke, ya. Ya, Felinda, menurut aku, hal pertama yang kamu bisa lakukan adalah, ini dari aku pribadi ya, perspektif mindset kamu itu jangan pernah ngebandingin hidup kamu sendiri sama hidup orang lain. Ya, semua orang mempunyai kapasitas pribadi dan finansial masing-masing yang berbeda-beda tentunya. Jadi ketika Felinda melihat teman Felinda yang have fun, Felinda bingung, kok dia bisa ya have fun yang nggak mikirin masa depan? Kalau dari aku, tidak usah pikirkan, karena semua orang punya jalannya masing-masing dalam hidup. Ya, yang kita bisa melakukan adalah belajar dari kesalahan atau kesuksesan orang-orang lain. Tapi kita tidak usah pusing memikirkan tentang apa yang orang lain bisa. Kita bisa fokus ke diri kita sendiri. Nah, dari diri kita pribadi, Felinda, bagus kalau Felinda udah punya konsep nabung dalam hidup ya. Itu sangat-sangat bagus. Tapi nggak salah untuk Felinda juga untuk have fun, ya. Tapi have fun itu nggak usah sampai mengeluarkan duit. Kebanyakan orang berpikir zaman sekarang kalau kita have fun, kita harus mengeluarkan duit. Pada banyak sekali aktivitas-aktivitas yang kita bisa have fun tanpa mengeluarkan duit yang sangat banyak. Contoh olahraga, ke pantai, jalan-jalan, ngobrol sama temen. Itu banyak sekali hal-hal yang kita lakukan have fun tanpa kita harus mengeluarkan duit. Nah, untuk menabungnya, tentu setiap orang berbeda-beda. Kalau saya pribadi, saya ada masa di mana semua pemasukan saya dalam bentuk apapun, 50% saya tabung. Dan 50% saya pakai untuk kepentingan pribadi, untuk konsumsi, untuk have fun, dan lain-lain. Tentu itu karena saya melihat situasi kondisi keuangan sendiri. Tapi kalau bisa Felinda mulai sekarang terbiasa untuk pemasukan Felinda dari apapun ini, presentasinya mau 20%, 30%, 40%, 50%, terserah Felinda, itu disimpan, itu merupakan habit yang bisa di-build dengan sangat baik dari awal. Nah, Felinda, aku juga nggak mungkin bisa berani pensiun dari YouTube kalau aku nggak punya habit untuk save yang sangat besar sekarang. Jadi, ini bukti nyata kalau dari habit saving yang aku bisa, tentu ketika aku belajar finansial tentang investment dan lain-lain, aku makin pintar dalam hal itu. Tapi, habit untuk tidak mempunyai pengeluaran yang lebih besar dari pemasukan itu sangat-sangat penting. Banyak sekali orang Indonesia mempunyai pengeluaran yang jauh lebih besar pemasukannya karena mereka tidak sadar akan habit spending mereka. Jadi itu kalau dari saya. Mungkin dari Kak Jo? Jangan pinjol ya, jangan pinjol. lagi marak banget nih, semua pinjol lagi digerebek sama pemerintah. Iya ya, benar. Besar pasak daripada tiang ya. Tapi kayaknya Felinda udah sadar sih bahwa pengeluaran Felinda tuh harus di bawah pemasukan. Kalau menurut saya sih kan semua itu relatif ya. Bisa aja orang yang menghasilkan 10 juta itu nggak menabung sebanyak orang yang menghasilkan 3 juta per bulan. Bisa aja loh. Karena spending habit. Nah, benar tadi kata Andovi, asal Felinda tiap bulan udah matok persentase untuk ditabung, itu udah start yang baik. Mungkin 50% mungkin sedikit ekstrim ya. Misalnya penghasilan kita 500.000 atau 1 juta sebagai mahasiswa, mungkin 50% sedikit ekstrim. Tapi kalau kita bahkan mulai 20%, 30%, itu sangat double. Jadi asal Felinda matok aja dari setiap pemasukan per bulan ada. Untuk teman-teman Felinda, ya kasih tahu aja ke mereka habit mereka itu nggak baik. Mungkin mereka nanti terinspirasi dari Felinda. So nanti Felinda bisa tunjukin. Pas lulus, tiba-tiba Felinda, lihat dong, gue ada tabungan nih. Lu ada apa? Gitu. Nah, mungkin bisa menjadi inspirasi mereka.
Oke, wah keren nih Kak Andovi, Kak Jovi ya, bener banget nih. Habit nabung itu harus kita mulai nih, meskipun sedikit-sedikit gitu ya. Tadi Kak Valinda juga udah mulai, teman-teman yang lain juga bisa mulai, nggak usah gede-gede dulu, semampunya, karena nanti juga lama-kelamaan nanti ada fasenya nih, kita bisa kayak 50% dari pendapatan bisa kita tabungin atau investasiin, nanti bisa nambah lagi gitu kan. Yang penting itu dulu, dan tadi Kak Jovi bener banget, hindari pinjol ya. Karena itu banyak banget ya Kak Jovi ya, yang Banyak banget, kayak terlalu banyak sekarang. banyak banget. Iya, betul. Sampai curhat itu di TikTok, kayak nangis karena pacar, dia nangis karena pinjol gitu. Itu seru juga. Oke, oke. Nah, ada Dan kalau aku pertanyaan. boleh tambahin sedikit, Boleh Kak? banyak banget orang Indonesia, bahkan mau orang Indonesia, orang di dunia ini Mm-mm. mengikuti gaya hidup orang lain. Nah. Ya, mungkin ini terkesan sangat-sangat simpel dan dasar. Tapi percaya sama gue, sangat ngaruh. Bahkan orang Indonesia lihat, oh temen gue beli tas, atau oh beli ini, beli Samsung, whatever. Man, nggak usah ikutin, know your limits gitu. Percaya sama gue, kalau lu sadar dengan hal sesimpel ini, kemampuan dan kekuatan finansial lu tuh akan sangat-sangat berubah. Kayak, percaya sama gue deh. Dah, itu yang gue mau tambahan terakhir dari gue. Benar, karena jatuhnya, ini untuk menambahkan lagi sedikit aja. Karena nanti jatuhnya, lu yang menentukan spending lu, bukan marketing yang menentukan spending lu. Itu tuh sangat penting. Karena kebanyakan manusia, termasuk saya juga dulunya, sangat termakan marketing. Emang marketing tujuannya untuk mengambil uang dari kantong kamu. Itu emang tujuan pertama marketing. Nah, ketika kamu bisa cuek dengan marketing, itu di saat kita bisa sangat dewasa dengan pengeluaran kita sendiri. Semoga itu menambahkan. Wow, keren ya, bener banget. Jangan Instagram selalu mesti ditutup tuh kalau kayak begitu. Endorsement nanti berkurang loh. Gimana nih Kak? intinya kita harus melihat juga kebutuhan kita ya, jangan sampai beli sesuatu yang di luar dari kebutuhan dan kemampuan kita, karena kebanyakan orang gitu ya, kayak beli sesuatu cuman biar dipandang sama nih gitu kan, padahal belum tentu itu sesuai dengan kebutuhannya dan kemampuan kita. Oke, nah kita lanjut lagi pertanyaannya nih, masih banyak Kak pertanyaannya. Nah, judul event kita nih kelihatan nih, have fun today, have fun tomorrow. Nah, kalau bisa dibilang, today itu yang Kak Jovi dan Kak Andovi lakukan, itu kan sebagai YouTuber. Apakah agree nggak sih sebagai YouTuber itu kelihatannya kayak having fun terus gitu kan? Atau sebenarnya yang nggak teman-teman lihat tuh, sebenarnya di balik fun-nya itu ada kerja keras yang nggak mereka lihat nih. Gimana nih, Kak Jovi? Emang kayaknya image YouTuber tuh pekerjaan termudah di dunia dengan penghasilan tertinggi di dunia. Itu image-nya ya. Nggak bisa dipungkiri mungkin beberapa YouTuber seperti itu, tapi kalau kita ngambil generalnya, nggak semuanya seperti itu. Semua yang berpenghasilan tinggi itu pasti ada kerja kerasnya di belakangnya. Banyak banget hal yang gue sama Andovi korbankan untuk channel kita bisa segede ini, untuk opportunity yang kita miliki bisa sebesar ini, bisa main di film, bisa masuk TV, bisa main iklan. Itu banyak banget hal yang dikorbankan untuk itu. Contohnya pas kuliah itu banyak banget waktu hangout sama temen, malah hampir 90% waktu hangout sama temen tuh hilang untuk pengembangan channel pribadi. Jadi emang banyak pengorbanannya. Oke, dari Kak Andovi mau ditambahkan? Iya, benar. Kesalahan perspektif dan viewpoint adalah YouTuber itu hanya have fun doang. Percaya sama gue, itu enggak sama sekali. YouTuber itu capek, kerjanya capek. Ya mungkin yang kalian lihat di depan kamera cuma hahihi. Percayalah, mana mungkin YouTuber itu bisa bikin karya seperti DPR musikal, Prabowo versus Jokowi, pentas suara Indonesia kalau cuma fun doang.
Saya dan Kajo, kita bekerja sangat keras untuk menghasilkan karya-karya kita. Dan bukan cuma di dunia YouTube, di semua aspek pekerjaan dunia, mau banker, mau business owner, mau apa, jangan kalian lihat apa yang ditunjukkan di Instagram saja. Di balik dari postan-postan Instagram itu kerja keras yang sangat tidak terlihat. Dan mindset ini mungkin agak hilang di anak-anak muda, karena anak muda cuma lihat di Instagram doang nih. Apa yang bagus-bagusnya di Instagram doang. Instagram itu cuma 1% dari kehidupan, guys. Gue bener-bener mau titik beratkan ini, sosial media apapun, Instagram, TikTok, whatever, itu hanya 1% dari kehidupan. Di balik itu kalian nggak melihat upaya kerja keras yang sangat-sangat tinggi dari itu. Nah, itu dia nih, karena kayaknya kebanyakan kayak, wah kelihatannya kayak yang gampang ya, gitu kan ya. Padahal di balik itu semua tuh, wah luar biasa gitu effortnya, kerja kerasnya gitu kan. Supaya untuk sustainnya juga kita harus mikir ya, Kak Jovi ya, kayak nanti next plan-nya gimana nih gitu kan. Harus ngapain lagi nih. Nah, itu yang harus diperhatikan. Oke. Nah, ini ada yang bertanya juga dari Kak Bima Handika. Kak Bima mau langsung aja bertanya, langsung di unmute aja boleh kok. Boleh banget, silakan Kak. Kak Bima, boleh Kak? Oke. Apa ada Kak Bima? Oh, bacakan. Oke. Kak Bima katanya mau dibacakan saja. Oke, dari Kak Bima. Pertanyaannya adalah, sebagai salah satu YouTuber awal di Indonesia, dan pada masa itu tidak dapat pendapatan sama sekali, gimana caranya agar tetap konsisten mampu berkreasi hingga sekarang, katanya. Terima kasih. Silakan. Bima, itu pertanyaan yang sangat bagus. Karena emang dari awal, saya sama Kak Jo, tujuannya bukan menghasilkan duit dari YouTube. Jadi ketika tinggal ada duit masuk, ya kita nggak masalah dong. Orang tujuan kita bukan menghasilkan duit. Nah, itu penting tuh, sangat penting tuh. Kebanyakan konten kreator sekarang masuk karena duit. Nggak masalah. Gini, gue sama Kak Jo tuh sangat nggak mempermasalahkan orang-orang yang mau masuk dunia konten kreator untuk menafkahi dan mengkasih makan keluarganya. Sama sekali nggak masalah. Tapi ketika itu menjadi tujuan utama lu, ketika lu nggak dapet duit di 6 bulan pertama, 1 tahun pertama, lu bakal kayak, oh yaudah pusing, oh yaudah quit. Jadi, there are risks involved, bakal banyak resiko lah. Right? Sama seperti, kan kalau mungkin nanti bakal dijelasin lebih lanjut lagi, bukan oleh saya sama Kak Jo, tapi setiap orang itu punya risk profile. Ada yang orangnya low risk, low reward, high risk, high reward, ada yang middle atau whatever. Sama, di dunia konten kreasi, sometimes ini high risk dengan sangat low reward. Kalau tujuan utamanya, perspektifnya, mikirinnya di short term. Kalau lu mikirin long term, ingat, Indonesia itu terbiasakan sama segala hal yang instan. Ketika lu bekerja keras, mungkin tidak kelihatan di 1 tahun, 2 tahun pertama. Tapi in the long term akan terlihat loh hasil kerja keras lu yang benar-benar lu kerja keras dengan sesungguhnya ya, bukan cuma bikin satu video terus nyerah. Jadi itu dia. Iya. Gimana cara kita tetap konsisten mampu berkreasi hingga sekarang? Itu pertanyaan yang baik. Sebenarnya dijawab di buku. Jadi ada kayak 4 fase gitu dari content creating kita. Fase awal di mana nggak ada duit. Fase kedua di mana uang mulai masuk. Fase ketiga di mana uangnya mulai berkucuran besar. Dan fase terakhir bagaimana cara kita men-sustain ini semua gitu. Karena nggak selalu lu akan berada di spotlight terus. Pastikan bisnis ini berputar, kadang-kadang lu yang di spotlight, kadang-kadang orang lain di spotlight. Diterangin di buku kok, kesulitan kita di tiap fase apa. Tetapi emang benar kata Andovi, benang merahnya itu emang karena gue sama Andovi dari awal waktu bikin konten, uang itu bukan tujuannya, uang itu imbalannya. Jadi,
itulah alasan kenapa kita mampu bertahan 10 tahun. Karena emang kadang-kadang banyak konten yang juga nggak ada menghabiskan uang. Banyak konten yang juga bakar uang. Tetapi ya itulah prinsip kita. Tapi bukan berarti kita nggak memiliki tabungan dan uang ya. Andovi bisa jalan keliling Indonesia gitu kan, itu pasti membutuhkan uang. Gitu. Jadi itulah prinsip gue sama Andovi waktu content creating. Oke, wah keren banget ya. Jadi ini memang mungkin balik lagi ke tujuan awal kita gitu kan. Tujuan awal kenapa sih kita akhirnya banting setir atau bisa menjadi content creator nih, apa nih tujuannya? Nah mungkin dari situ mungkin kerasa lagi, ternyata tujuannya ini. Kadang-kadang kita suka lupa tujuan awalnya itu seperti apa. Oke, nah ini tadi kan udah disempet juga di-mention nih Kak Jovi dan Kak Andovi sebagai sudah pensiun nih dari dunia YouTuber. Nah, sekarang nih apa sih yang sebenarnya kalian lakukan untuk meningkatkan potensi pemasukan sekarang sehingga menjadi sebuah investasi untuk masa depan gitu. Jadi mungkin dari penghasilan YouTube nih gimana nih caranya mengembangkannya supaya menjadi investasi di masa depan, karena kita mau have fun tomorrow. Gimana nih? Kak Jovi boleh? Boleh. Pertama kita harus sadar bahwa source of income kita, apalagi sebagai YouTuber kan berarti iklan dan AdSense ya. Nggak selamanya stabil, nggak selamanya bakal ada. Siapa tahu kalian bikin video tiba-tiba penontonnya 0. Tiba-tiba nggak ada penonton, advertiser kabur. Ya kan? Jadi gue sama Andovi, malah sempat Andovi menyadarkan gue kan satu hal untuk investasi dulu. Tapi gue sama Andovi tuh banyak investasi. Jadi contoh di investasi yang gue miliki nih, supaya ada sumber dana yang masuk selain YouTube. Gue pernah ada startup, gue masuk beberapa malah. Startup, terus emas, reksadana, kripto, hampir semuanya masuk sih. Tapi ya, karena gue sadar bahwa pemasukan tuh nggak bisa dari satu sumber doang, harus banyak tempat. Tadi gue sempat baca tuh ada yang slide sebelum ini, penyewaan properti. Wah, itu menarik tuh. Itu kayaknya itu game yang menarik untuk dimainkan tuh, penyewaan properti. Andovi mungkin mau menambahkan? Ya, sama ya. Tentu ada hal-hal yang diinvestasikan secara nyata, yaitu yang kita bisa lihat secara langsung ya. Gue investasi di kripto pas awal-awal, kripto, properti, sekarang udah punya bisnis, udah punya restoran kopi sendiri. Silakan kalau ada mau nyawa, namanya Mad for Coffee yang tinggal di Cipete. Sorry ya, tiba-tiba branding. Nggak boleh brand. Nggak boleh. Walaupun branding Andovi, walaupun kopi Andovi sendiri nggak boleh. Sebut lagi. Mungkin mereka belum dengar. Sebut lagi. Coba. Ya, nggak apa-apa. Jadi intinya gitu. Nah, tapi yang gue sadar adalah dibandingkan dengan orang-orang yang sepantaran gue sama Kaju, kita sama sekali nggak konsumtif. Dibandingkan ya, relatif dibandingkan sama orang-orang yang tanda kutip sama kita. Kita benar-benar, ketika gue punya duit, gue taruh itu duit dalam properti. Ketika gue punya duit, gue taruh dalam kripto. Ketika gue punya duit, gue untuk bisnis. Nah, tapi guys, mau tahu nggak? Investasi yang paling baik itu kemana? Ke diri lu sendiri. Ini mungkin nggak akan terlihat nyata, terlihat real, tapi ketika lu investasi ke diri sendiri. Contohnya apa? Pendidikan lu, investasi kepada kepintaran lu, investasi kesehatan lu. Right? Kesehatan itu salah satu contoh yang paling nyata loh. Kalau lu tidak menginvestasi ke dalam kesehatan lu sekarang, ketika bill rumah sakit muncul, wassalam. Right? Ketika lu melakukan hal-hal preventif dan lu investasi ke kesehatan, jangka panjangnya bill rumah sakit akan sangat-sangat mengurang. Itu analogi terhadap investasi terhadap diri sendiri dari aspek kesehatan, dari aspek pendidikan, aspek pendewasaan diri. Ini yang akan nantinya menjadi potensi dan sumber daya untuk meraup income dari berbagai banyak pihak. Gak akan ada orang yang mau taruh duitnya ke gua sama Kajo, kalau gua sama Kajo adalah orang yang bodoh, yang gitu-gitu aja. Kita terus berkembang terhadap diri kita sendiri dan selalu menginvestasikan kemampuan dan nalar kita terhadap apapun itu. Jadi please,
Jangan hanya investasi ke hal-hal di luar, tapi ingat investasi ke diri sendiri. Karena salah satu hal yang investasi itu bukan cuma duit, tapi waktu. Time is money. Ketika lu mau investasikan ke diri lu sendiri, itu akan compound interest, ibaratnya compound interest ke hal-hal lain yang kalian tidak sadar. Jadi itu dia. Nah, tapi setuju banget sih Kak Andovi ya, kalau memang sekarang tuh kayaknya orang-orang kayak lupa gitu untuk investasi ke diri sendiri. Terkadang kita udah punya nih resources-nya, tapi kita nggak punya waktunya gitu kan. Padahal kita harus mencoba nih untuk investasi ke diri kita sendiri. Nah, ini nih salah satunya di sini sobatnya lain sudah hadir. Ini sudah mulai investasi ke diri sendiri karena pengen nambah ilmu lagi nih ya. Tadi Iya, udah bener banget, bener kan ya? kayak ngambil waktu hidup lu di Kamis malam untuk ikut financial fitness class. Percaya sama gue itu investasi. Betul, Kayak, betul. dan gue ngomong ini bukan karena emang gue sama Kaju ngomong di sini ya. Percaya sama gue, I wish I had financial fitness classes when I was 21, 22. Gue sekarang 27. If I knew what I knew about investment, savings, risk assessment, all that stuff, ketika gue 5-6 tahun lalu, kemungkinan besar keadaan gue jauh lebih baik daripada sekarang. Kayak mungkin terkesan sepele mengikuti kelas untuk mendengar soal saving, untuk itu investment, tapi ini adalah investasi ke diri sendiri yang sangat-sangat penting. Itu dia. Betul. Dan jangankan Kak Andovi, aku pun mendapatkan berbagai macam insight itu dari Kak Jovi, Kak Andovi gitu kan, dari para trainer juga kayak, oh wow, this is new for me gitu ya, kayak oh ternyata belajar itu terus menerus ya, gak ada berhentinya. Jadi teman-teman ini udah keren banget. Jadi kita hari ini next lagi. Jadi tadi udah belajar nih dari Kak Jovi, dari Kak Andovi, gimana sih perjalanannya sebagai YouTuber dulunya, sekarang sudah mulai punya bisnis lain. Kak Jovi sekarang wah udah mau buku mau launching gitu kan ya. Nah ini menarik nih, ditunggu aja. Dan nggak hanya itu aja, sekarang teman-teman di sini pasti pengen tahu dong ya gimana caranya. Oke nih, gue udah punya pendapatan pokok, tapi gue pengen dapat pendapatan tambahan lainnya. Nah kita langsung aja panggil Kak Cika. Kak Cika silahkan untuk sharing bersama Sobat Nyala di sini, gimana sih Kak caranya bisa dapat pendapatan lain nih? Boleh Kak Cika? Halo, selamat malam teman-teman semua, adik-adik Malam semua. Kak Cika. Iya, pasti banyak banget ya yang pengen punya cita-cita nih, kayak Kak Andovi, kayak Kak Jovi gitu. Nggak usah teman-teman, saya juga pengen sih, ya apalagi Andovi nih. Enak banget kan kerja nih tapi lagi di Bali gitu. Kalau saya sih di rumah gitu kan. Besok Itu masih dia. ngantor soalnya, masih makan gaji, jadi masih ngantor kan. Nah, oke. Sebelum kita masuk nih ke pembelajaran tentang investasi ya, saya pengen nanya nih ke adik-adik semua ya. Kalau misalkan nih adik-adik semua sekarang punya pendapatan tetap, habisnya tuh kemana aja sih sebenarnya? Sebagian besar nih habisnya kemana aja? Atau yang mungkin awal-awal kerja gitu ya dapat gaji nih, gaji pertama itu habisnya kemana aja gitu. Nanti saya sharing punya saya. Oke. Beli HP. Beli HP ya. Manasin doang. Beli HP, beli HP. Nah, kalau daripada beli HP, mendingan bakar uang ya. Kalau bakar uang nih bikin konten, bakar uang, nanti dapat duit lagi gitu kan, duitnya muter lagi gitu. Nah kalau saya dulu kalau bisa sharing nih, dulu gaji pertama habisnya buat beli apa, pengen banget kan. Dulu tuh waktu masih kuliah tuh ngeliat apa, pengen banget tapi nggak kebeli gitu, susah banget duitnya dari mana ya. Nah gaji pertama habis tuh buat beli tas. Nah jangan sampai teman-teman semua kayak gitu ya. Sayang, nanti menyesal di kemudian hari. Oke, next-nya. Nah, sekarang kan lagi pandemi ya, kebanyakan di rumah. Sekolah online, kerja juga online, tapi di rumah kenapa masih bisa boros? Gaji ngalir aja, hilang juga gitu. Kenapa tuh? Coba kita lihat nih next-nya.
kalau adik-adik dapat uang jajan, kok uang jajan hilang lagi ya. Padahal seharusnya dengan pandemi ini ya kita kan jadi merubah lifestyle ya, lifestyle berubah, spending behavior juga berubah gitu. Yang tadinya kita kalau ke kampus misalkan, beberapa kampus saya lihat nih ada ini ya, ada Starbucks gitu, ada coffee shop. Nggak usah kampus, kadang-kadang di sekolah aja di kantinnya ada McD gitu. Nah, ya kan? Nah, itu kita bisa rubah nih. Yang tadinya kita beli Starbucks, yang tadinya kita beli McD. Nah, karena pandemi muncul deh tuh Dalgona Coffee. Bisa bikin sendiri di rumah, ya kan? Nah, lalu yang biasanya tadi kita nge-gym, tempat fitness tutup. Nah, kita bisa olahraga sendiri di rumah. Belajar itu bisa dari mana aja, salah satunya YouTube kan. Nah, di YouTube itu ada loh banyak sesi-sesi free ya, how to plank, how to do burpees gitu kan. Nah, teman-teman bisa melakukan itu. Nah, lalu nih yang tadinya kita nonton bioskop. Nah, bioskop kan juga tutup ya. Nah, teman-teman bisa download Netflix. Nah, itu kan lebih murah kan daripada beli tiket bioskop kan. Oke, next-nya. Jadi banyak spending behavior atau lifestyle yang bisa kita rubah. Nah, kebanyakan saat ini banyak dari kita yang FOMO ya. FOMO, YOLO itu istilah yang sering kita dengar belakangan ini ya. FOMO ini fear of missing out. Nah, yang namanya kalau tanggal-tanggal kembar ya, contohnya nih bentar lagi nih 11.11. Nah, itu online shopping date ya. Nah, itu banyak banget kan dari si hijau, dari si orange, dari si biru ya, dengan sederet artis-artis Korea itu keluarin promo gitu. Nah, siapa di sini yang FOMO terhadap promo seekers gitu? Nggak dosa asal yang dibeli tepat gitu kan. Oke, next-nya. Nah, pendapat kita ya buat adik-adik mahasiswa misalkan yang dapat uang jajan dari orang tuanya, kebanyakan habisnya buat apa aja nih? Biasanya nih ya kalau yang sudah bekerja habis untuk bayar sewa apartemen misalkan, atau buat adik-adik yang masih mahasiswa biasanya kan habis buat nongkrong di kafe. Kalau misalnya kita kerja kelompok duduk di coffee shop tuh kayaknya enak banget kan. Nah, itu pengeluaran terbesar buat adik-adik mahasiswa tuh biasanya. Selain bayar uang kos juga ya. Lalu transport. Nah, itu juga kan salah satu ya pengeluaran terbesar. Nah, apalagi di zaman pandemi saat ini kita harus beli masker, disinfektan. Itu juga masuk ke pengeluaran pokok tuh. Nah, lalu Netflix ya, data internet itu udah jadi salah satu bukan kebutuhan pokok lagi, makanan pokok itu kalau buat saya. Nah, lalu online shopping ya kan beli baju, beli sepatu ya, beli macem-macemnya lewat online. Nah, biasanya tuh ya udah tiap bulan ya pendapatan ngalir aja gitu, numpang lewat aja gitu kan. Jangan sampai bulan ini kejadian seperti itu lagi. Oke, gimana caranya? Next. Nah, gimana caranya buat teman-teman semua, adik-adik semua, mengatur pendapatan dengan cara yang sangat bijaksana? Ya, tadi udah sempat disampaikan oleh Kak Jovi, oleh Kak Andovi gitu ya. 50% tuh udah harus mencukupi kebutuhan inti ya. Kebutuhan inti itu buat apa? Buat yang bekerja mungkin bayar sewa apartemen atau cicilan rumah ya, cicilan kendaraan, itu kan semua yang rutin masuk ke dalam 50%. Untuk adik-adik mahasiswa misalkan ya yang ngekos buat bayar kos gitu ya. Lalu buat apa lagi nih? Buat beli buku-buku pelajaran mungkin ya, atau buku-buku yang dibeli secara online gitu. Nah, makanan bulanan itu masuk ke dalam porsi 50%. Nah, bisa nggak bersenang-senang nongkrong sama teman-teman di kafe gitu ya, atau nabung nih buat nonton konser. Tahun depan udah mulai banyak loh konser-konser, ya kan? Nah, itu bisa nabung dari yang 30% ini, keinginan gitu ya. Keinginan beda dengan kebutuhan kan. Nah, jangan dijadikan keinginan adalah kebutuhan saya. Itu cita-cita saya. Nah,
Nah, jadi 30% tuh yang tadi buat beli tiket nonton konser itu yang porsi 30% ya. Nah, jangan lupa begitu terima gaji, begitu terima uang jajan dari orang tua, 20%-nya itu harusnya disisihkan di awal gitu. Jangan 20% sisanya, tapi disisihkan di awal dulu gitu supaya nggak kurang nih, jangan sisa ya. Kalau sisa kan ya bisa aja lebih kurang dari 20% kan. Jadi 20% itu harusnya dari awal sudah disisihkan. Untuk apa? Untuk ditabung gitu kan, untuk di saving. Oke, next-nya. Di next. Oke. Nah, 20% tadi untuk apa sih? Untuk dana darurat ya. Nah, dana darurat sebaiknya dicukupi lebih dahulu, baru teman-teman bisa memikirkan investasinya kemana gitu. Dana darurat itu kenapa penting gitu? Contoh ya, 2018 keadaan baik-baik saja ya, ekonomi baik-baik aja. Untuk generasi 90-an nih, 2019 itu tuh banyak banget kan artis pada datang ke Indonesia, mulai dari Celine Dion, Westlife, apalagi tuh Backstreet gitu kan, 90s Festival, semua duit tuh, ya duit tuh beli tiket kan. Nah, seems gitu. Siapa yang nyangka 2020 jebret pandemi mulai gitu kan, gak ada yang nyangka gitu. Nah, jadi itu pentingnya dana darurat gitu, setidaknya untuk kita single ya bisa menyisihkan 20% dari pendapatan kita untuk dana darurat, sebaiknya sekitar 3-6 kali kebutuhan inti ya, kebutuhan inti bulanan. Untuk yang masih bekerja, gunanya dana darurat ya bisa aja. Misalkan kita mau seperti kakak-kakak tadi ya, kakak Jovi dan kakak Andovi pengen jadi YouTuber. Nah ya udah kita coba 3-6 bulan nih. Sanggup nggak kita? Kalau nggak sanggup, ya udah cari kerjaan lagi. Ada waktu tuh 3-6 bulan tersebut, gitu kan. Nah, buat yang kerja tapi ternyata sorry to say ternyata di PHK gitu ya. Nah, masih punya waktu 3-6 bulan untuk melanjutkan hidup sambil mencari pekerjaan baru. Nah, tujuannya dana darurat adalah seperti itu. Ya, lalu dana darurat, apakah saya harus taruh di dalam dana tabungan tadi itu, apakah semuanya harus saya taruh di dalam satu tempat, satu wadah yang namanya ya dana darurat tadi? Ya, sebaiknya sih dipisahkan gitu ya. Kalau ternyata dana darurat tadi sudah terpenuhi 3-6 kali, sisanya teman-teman bisa pikirkan untuk dikembangkan lewat investasi. Ya, next-nya. Nah, kalau saya mengutip kalimat dari Benjamin Franklin ya, beware of little expense, ya, a small leak will sink a great ship, ya. Nah, maksudnya pengeluaran-pengeluaran kecil tadi tuh, contoh deh jajan es kopi ya, jajan es kopi di rumah nih, aduh panas gitu, pengen jajan gitu, pengen minum yang manis-manis, beli es kopi. Es kopi murah kok, paling 20.000, 10.000 gitu kan, tergantung promo gitu. Nah itu setiap hari jajan 20.000, 20.000, 20.000. Nah itu lama-lama kalau disebulankan itu bisa 600.000 gitu. Ternyata itu besar gitu kan. Nah 600.000 lah dari pendapatan teman-teman setiap bulannya sudah hangus untuk si es kopi tadi gitu kan. Oke, next-nya. Jadi hati-hati dengan pengeluaran kecil, meskipun itu cuma 10.000, cuma 20.000, ternyata itu bisa mengacaukan tujuan atau life goals-nya teman-teman. Ya, next-nya. Nah, kenapa harus berinvestasi? Yang pertama gitu ya, kita kan pengen ya mencapai tujuan di masa depan gitu. Contohnya kita pengen dong financial free gitu kan, nggak pusingin. Besok nih bulan depan ya mau beli ini mau beli itu, tunggu gajian dulu gitu, atau tunggu THR dulu gitu kan, kita nggak pengen kan, pengennya kan mau apa ready, mau apa bisa gitu. Nah, yang kedua, kenapa kita harus investasi? Supaya terhindar dari yang namanya inflasi, ya. Nah, yang ketiga, ternyata kalau kita rutin berinvestasi, nah itu mengajarkan kita untuk disiplin menabung, ya.
Yang keempat, terakhir, itu juga bisa mengelola kekayaan yang membuat kita yang sudah kaya menjadi kaya, yang belum kaya menjadi kaya gitu. Next-nya. Inflasi itu apa gitu. Nah, kalau teman-teman nih lihat analoginya ya, satu cangkir kopi ya. Satu cangkir kopi di tahun 1970-an ya, anggaplah kita ngomong-ngomong brand ya. Oke, anggaplah satu cangkir kopi di tahun 70-an itu seharga $0,25 gitu. Tapi di tahun 2010 ya, harga satu cangkir kopi itu $1,25. Nah, 2019 untuk cangkir kopi, secangkir kopi yang ukurannya masih sama, itu seharga $1,59. Jadi kalau kita artikan ya, inflasi itu adalah keadaan di mana harga suatu barang itu naik, ya naik secara terus-menerus, tapi ya ukurannya sama aja gitu ya. Mungkin saat ini nih kalau teman-teman punya uang 20 juta bisa tuh beli iPhone terbaru. Nah, nanti 5 tahun kemudian iPhone terbaru tuh nggak dapat 20 juta gitu kan. Oke, next-nya. Nah, nggak usah pusing lihat gambar ini ya, cukup perhatikan dua warna ya. Warna garis putih itu adalah indeks harga saham gabungan atau kita sebut IHSG ya. Yang garis warna biru adalah inflasi. Nah, ini saya tarik dari 2010 ya, 11 tahun yang lalu berarti ya. Ternyata kalau kita berinvestasi secara rutin ya di dalam indeks harga saham gabungan misalkan ya, IHSG atau saham, nah itu bisa melawan inflasi loh. Ternyata uang kita berkembang, ya si inflasi itu kalah gitu. Oke, next-nya. Nah, kalau kita mau menyisihkan dana untuk investasi gitu kan, ke produk apa nih? Nah, produknya bermacam-macam. Salah satunya di sini yang kita mau perkenalkan adalah reksadana. Ya, reksadana itu adalah sebuah wadah untuk teman-teman melakukan investasi, tapi tanpa perlu pusing, tanpa perlu ribet. Kayak contohnya tadi ada IHSG. IHSG kan banyak ya, ada 700-an saham. Saya mesti pilih saham apa nih, Kakak Cika? Nah, daripada teman-teman harus menganalisa, ya udah kita berinvestasi di saham dalam bentuk reksadana karena sudah ada yang mengelola gitu. Nah, reksadana sendiri dibagi menjadi 4 tipe nih. Tergantung profil resikonya teman-teman lagi. Dari yang paling rendah ya atau konservatif, itu ada yang namanya reksadana pasar uang. Nah, reksadana pasar uang ini underlying-nya atau di dalam produk tersebut sebetulnya dananya teman-teman semua dibelikan aset berupa deposito atau obligasi umurnya di bawah 1 tahun, yang umur jatuh temponya di bawah 1 tahun, maksudnya seperti itu. Jadi resikonya sangat rendah. Kalau resikonya sangat rendah, ya pasti return-nya juga tidak begitu tinggi ya, return-nya juga rendah karena yang dibeli adalah aset deposito juga ya, atau aset surat utang yang jatuh temponya di bawah 1 tahun yang nilai fluktuasinya sudah rendah. Nah, jadi ya bunga nggak jauh-jauh dari deposito. Nah, lalu reksadana pendapatan tetap. Pendapatan tetap di sini artinya adalah obligasi. Kenapa disebut pendapatan tetap? Karena obligasi itu atau surat utang itu kan memberikan kupon ya atau imbal hasil yang tetap setiap tahunnya. Seperti itu sampai dengan jatuh tempo. Makanya disebut reksadana pendapatan tetap. Karena surat utang memiliki imbal hasil atau kupon ya, nah maka itu untuk tingkat resiko tidak terlalu tinggi ya, tapi memang setingkat lagi lebih tinggi daripada si reksadana pasar uang yang isinya deposito. Nah lalu next-nya ada yang namanya reksadana campuran. Namanya aja campuran ya, berarti kan di situ ada kombinasi aset ya dari pasar uang, pendapatan tetap dan juga saham. Jadi dicampur di satu reksadana, namanya reksadana campuran. Yang terakhir yang paling agresif adalah reksadana saham. Sudah pasti isinya adalah minimum 80% saham.
Nah, sahamnya apa aja, nggak usah pusing, karena itu tadi sudah dipilihkan sama manajer investasi, makanya kita sebut wadah ini adalah wadah reksadana. Ya, next-nya. Apa sih perbedaan antara deposito dan reksadana gitu? Kenapa saya harus berinvestasi di reksadana? Kenapa nggak di deposito aja? Ya nggak apa-apa kalau kamu mau berinvestasi di deposito. Tapi kalau untuk teman-teman yang mau mengembangkan dana tabungan tadi ya untuk bisa lebih berkembang, untuk bisa mengalahkan inflasi ya, mungkin reksadana saham adalah pilihannya teman-teman. Nah, kenapa reksadana? Karena reksadana itu murah banget, bisa dimulai minimum 10.000 ya. Sedangkan kalau deposito itu rata-rata ya, rata-rata itu 8 juta. Mungkin kalau teman-teman join di One Mobile-nya kita dengan nominal 1 juta itu sudah bisa ya, teman-teman ya. Nanti itu mesti dicek lagi sih ya. Nah, dengan reksadana mulai dari 10.000 itu angkanya sangat-sangat ini banget ya, apa namanya, reachable banget gitu, sangat-sangat mudah banget untuk teman-teman belajar investasi. Ya, reksadana itu bukan objek pajak ya, sedangkan deposito itu kan bunga yang teman-teman dapatkan dipotong lagi tuh pajak 20% ya. Lalu reksadana karena tadi ada berbagai macam pilihan ya, mulai dari pasar uang, mulai dari campuran, pendapatan tetap, ya jadi itu kan bisa disesuaikan dengan apa namanya life goals-nya teman-teman gitu ya. Misalkan buat jangka waktu pendek ya pasar uang aja biar nggak terlalu fluktuasi. Untuk jangka waktu menengah teman-teman bisa pilih reksadana pendapatan tetap gitu karena resikonya tidak setinggi reksadana saham. Tapi tentu return-nya kan ya tidak setinggi reksadana saham ya, karena high risk high return ya. Nah, untuk yang jangka waktu panjang teman-teman bisa memilih reksadana saham karena prinsip investasi semakin panjang jangka waktu investasinya teman-teman ya. Nah, di situ apa namanya yang kita sebut tuh compounding interest itu kan terjadi ya. Seperti kita berinvestasi untuk diri kita sendiri, kayak teman-teman nih join dengan kelasnya kita malam ini, teman-teman menginvestasikan waktunya teman-teman, nah itu kan akan terpakai ya di kemudian hari nanti gitu kan. Nah, kenapa memilih reksadana? Terdapat juga nih potensi keuntungan ya. Kalau misalkan deposito kita depositokan dana 8 juta, ya udah nanti sampai dengan jatuh tempo tetap tuh uangnya 8 juta juga plus bunga. Nah, dalam reksadana ini ada potensi harga sahamnya tersebut naik, ya berarti kan investasinya teman-teman juga naik gitu ya. Lalu untuk deposito ya itu hanya terbatas 2 miliar saja per nasabah yang dijamin oleh lembaga penjamin simpanan ya. Kalau ternyata dananya lebih dari 2 miliar yaitu makanya teman-teman harus mencari bank yang kredibel untuk menaruh dana ya. Sedangkan untuk reksadana saham itu tidak ada batasan maksimal untuk berinvestasi. Hanya ada batasan minimum yaitu Rp10.000. Oke, next-nya. Nah, yang tadi saya sempat mention nih, kalau di dalam reksadana itu kita nggak usah pusing, kita udah nggak usah apa namanya bingung ya pilih saham apa nih yang harus saya beli, karena di dalam reksadana ini sudah ada yang namanya itu manajer investasi yang akan bekerja untuk teman-teman gitu, untuk mengolah dananya teman-teman. Ya tentunya manajer investasi ini sangat kredibel ya, karena kan mereka tugasnya itu adalah mencari saham mana nih yang layak untuk diinvestkan, lalu potensi dari saham tersebut apa gitu. Jadi ya lebih optimal lah ya dananya teman-teman. Lalu reksadana itu tadi murah karena bisa dimulai dari Rp10.000 saja. Dan yang terakhir gampang banget untuk investasi ke reksadana gitu, nggak perlu datang ke bank,
punya handphone, itu teman-teman bisa melakukan investasi karena semuanya sudah ada di dalam satu aplikasi, yaitu One Mobile. Oke, next-nya. Oke, nah peluang reksadana saham di tengah pandemi ini kelihatannya bagus banget ya. Kenapa? Karena level saat ini Jakarta itu sudah masuk level PPKM yang kedua gitu, dan sejumlah aktivitas ekonomi sudah mulai kembali dibuka gitu ya. Nah, inflow asing juga akhirnya masuk kembali ke yang namanya IHSG atau Pasar Saham Indonesia. Nah, secara kalau kita melihat nih, mulai dari tanggal 1 Januari ya, 2 Januari 2021 sampai dengan saat ini, di sini tanggal 18 Oktober ya 2021, ternyata IHSG itu sudah mengalami penguatan 11% loh. Jadi kalau teman-teman waktu itu invest ya di awal Januari, nah sekarang teman-teman udah cuan nih posisinya. Oke, next-nya. Kalau ternyata indeksnya turun gitu. Nah, jangan takut teman-teman karena kita sudah pernah mengalaminya ya di tahun 2008 pada saat krisis finansial dunia ya. Indeks itu turun sampai 61%. Waktu awal pandemi ini corona Indonesia nih IHSG turunnya tidak sedalam itu loh, tidak sedalam 61%. Jadi ya kejadian yang terburuk sudah pernah terjadi ya, penurunan 61%, akhirnya bangkit lagi naik 87% ya. Sampai saat ini IHSG itu sudah sempat hampir menyentuh all time high-nya ya, titik tertingginya, hampir, tapi belum kejadian, hampir ya. Oke, next-nya. Jadi kalau terjadi penurunan itu merupakan kesempatan teman-teman semua untuk kembali masuk berinvestasi. Nah, sebaiknya teman-teman menggunakan yang namanya metode dollar cost averaging ya, karena ya itu tadi pada saat penurunan kadang-kadang kita secara emosi nih, aduh turun nih, besok turun lagi nggak ya? Nah, tapi kalau kita sudah rutin menabung, rutin berinvestasi, maka kita udah nggak peduli harga lagi tuh, kita nggak akan melihat kapan IHSG harga mahal, kapan IHSG murah, ya kapan naik, kapan turun, karena kita sudah rutin berinvestasi. Nah, akibatnya apa? Kita punya berbagai harga modal gitu. Nah, ternyata sistem seperti itu yang justru malah membuat perkembangan dari investasinya kita malah semakin meningkat, ya. Oke, next-nya. Nah, ini contoh simulasinya, saya tarik 1 tahun ke belakang ya, mulai dari September 2020. Nah, teman-teman bisa lihat nih, ada yang namanya NAB reksadana atau harga sebuah reksadana. Kan ini harganya beragam ya, mulai dari 8.500. Nah, bulan depannya di bulan Oktober, pada saat menerima pendapatan, nah, naik lagi nih, kita investasi, naik lagi harga reksadananya jadi 9.100. Beli nggak ya? Naik soalnya. Nggak apa-apa, teman-teman beli aja. Nah, naik sampai 11.600 di bulan Maret, teman-teman masih rutin membeli tuh. Nah, ternyata turun ya di bulan Juni, tanggal 30 Juni itu ternyata turun ya sampai 10.467. Tetapi karena kita rutin, kita sudah komitmen untuk rutin berinvestasi, maka pada saat harga turun pun kita juga harus membeli gitu karena kita sudah rutin ya. Nah, di rata-rata ya ternyata valuasi dari teman-teman, ini kan teman-teman ceritanya ya berinvestasi 1 bulan itu 1.500.000 nih selama 1 tahun. Ya berarti modalnya teman-teman 1.500.000 dikali 12 bulan itu sebesar 18 juta. Itu modal nih kalau teman-teman nabung di deposito aja atau di tabungan aja. Nah, dengan di reksadana ternyata berkembang sampai dengan 19 juta di per tanggal 30 September 2021. Nah, belum butuh dananya, ya udah didiamkan saja karena dana tersebut masih akan berpotensi untuk berkembang. Nah, sampai dengan tanggal 15 Oktober ternyata dananya sudah di 20 juta gitu. Berarti kan berkembang ya. Jadi semakin lama teman-teman memiliki jangka waktu untuk berinvestasi, maka dana teman-teman juga akan lebih maksimal ya untuk dikembangkan. Oke, next-nya.
Nah, dengan berinvestasi pada reksadana di One Mobile, OCBC, ISP, ya, dalam bentuk reksadana berjangka, kenapa reksadana berjangka gitu ya? Karena yaitu tadi menerapkan sistem dollar cost averaging. Nah, di situ teman-teman bukan cuma dananya aja yang dikembangkan nih, tapi teman-teman juga merasa nyaman karena ada yang namanya fitur gratis asuransi jiwa gitu ya. Cara bekerjanya seperti apa? Misalkan teman-teman berkomitmen untuk berinvestasi selama 12 bulan gitu ya. Satu bulannya contoh di sini adalah 1.500.000. Misalkan amit-amit ya, amit-amit terjadi resiko di tengah jalan, maka dianggap nih investasi tersebut masih terus berjalan ya, jadi OCBC yang membayarkan investasi tersebut gitu. Contohnya nih amit-amit ya, amit-amit di bulan teman-teman komit nih di tanggal 30 September untuk mengikuti program reksadana berjangka gitu ya. Tapi ternyata terjadi resiko nih tanggal 30 Desember. Nah, sisanya ya akan dibayarkan oleh OCBC NISP berupa asuransi jiwa. Gitu. Jadi selama kita menabung, jiwa kita juga terlindungi, gitu ya. Oke, next-nya. Nah, ini adalah cara pembelian produk reksadana di dalam satu aplikasi yang namanya One Mobile. Gampang banget ya, teman-teman bisa pilih yang namanya investasi ya. Setelah login teman-teman bisa klik investasi, lalu klik reksadana. Nah, teman-teman juga bisa memilih reksadana sesuai dengan pilihannya teman-teman. Kalau mau dibandingkan, nah ternyata One Mobile ini pinter banget loh. One Mobile itu bisa membandingkan 3 reksadana sekaligus ya. Kadang-kadang kita kan mau pilih ya, reksadana mana nih yang kita sebaiknya invest, return-nya seperti apa. Nah, teman-teman bisa pilih. Jadi 3 reksadana dalam satu layar gitu untuk teman-teman bandingkan. Jika sudah sesuai dengan profil resikonya teman-teman, terus teman-teman juga sudah nyaman dengan return selama 1 tahun ke belakang, teman-teman mau coba, baru teman-teman bisa membelinya. Gitu. Oke, next-nya. Next-nya lagi. Di next lagi ya. Nah, ini tips investasi di kala pandemi ya. Sekarang pandemi itu sudah mau dirubah statusnya menjadi endemi oleh Bapak Presiden. Cuma teman-teman masih harus tetap prokes, jangan sampai lengah ya. Nah, tips investasi di kala pandemi sebaiknya teman-teman melakukan yang namanya dollar cost averaging. Ya, dalam bentuk tadi itu reksadana berjangka. Lalu long term investment, jadi jangka waktu investasinya teman-teman sebaiknya sih jangka waktu panjang gitu ya, karena semakin panjang waktu maka dana teman-teman juga akan semakin berkembang. Nah, yang ketiga, invest itu di tempat atau di produk yang teman-teman sudah tahu gitu ya. Jangan yang cuma tertarik dengan return tinggi, tapi teman-teman tidak tahu apa produk yang teman-teman investasikan. Nah, yang sebaiknya tidak dilakukan adalah fear of missing out. Kadang-kadang tuh gini, kita terpengaruh oleh influencer ya, atau teman dalam circle-nya kita, mereka untung nih beli produk ini, beli saham ini, beli saham itu, tapi kita akhirnya ikut-ikutan tanpa kita tahu resikonya apa. Ya, lalu short term investment, nah itu juga di dalam produk yang agresif gitu ya. Kita ya memang sih ya cari cuan di saham itu gampang, cari cuan di Bitcoin tuh gampang gitu ya, di cryptocurrency. Cuma ya jangan hari ini masuk, hari ini beli, kita ngarep besok udah langsung profit 10% gitu. Ya kalau kejadian bagus, kalau enggak kan ya nanti teman-teman jadinya kapok gitu ya. Jadi jangka waktu itu balik lagi harus di manage ya, beli produk yang sesuai dengan produk resikonya, profil resikonya teman-teman. Nah, lalu yang terakhir jangan panik investing gitu ya. Kalau beli suatu produk nih, hari ini teman-teman beli, minggu depan ternyata udah profit. Ya udah deh, saya tambah lagi deh, saya beli lagi deh gitu.
terus-terusan. Jadi akhirnya teman-teman beli di harga yang udah tinggi lagi, makin tinggi gitu. Jangan seperti itu karena panik ya. Atau ternyata hari ini teman-teman beli nih, masuk misalkan 1 juta. Besok loss nih, terjadi loss 20% gitu kan. Karena satu dan lain hal misalkan gitu ya, seperti awal pandemi itu langsung jebret turun gitu saham. Nah, lalu teman-teman panik, langsung di cut loss. Nah, itu juga salah, jangan gitu ya. Makanya balik lagi kita harus percaya, harus pilih produk investasi yang benar sesuai dengan profil resiko kita supaya kita nyaman menginvestasikan dananya kita juga. Ya, next-nya. Oke, have fun today, have fun tomorrow ya, jangan lupa. Hari ini kita bersenang-senang, tapi jangan lupa untuk tetap berinvestasi ya. Oke. Oke, Bu Jika. Oke, jadi tadi udah dapat banget nih insight-nya ya dari Kak Cika nih. Keren banget nih, udah tahu nih soal investasi. Nah, sekarang buat teman-teman, tadi udah tahu juga gimana cara investasi lewat One Mobile, jangan lupa di-download ya. One Mobile-nya langsung lakukan investasi pertama kamu. Oke, next-nya lagi. Oke. Nah, buat teman-teman, ini kita ada kuis berhadiah. Jadi ini ada kuis berhadiah, bisa mendapatkan 2 tas menyala gratis. Caranya gimana? Caranya jawab pertanyaan berikut. Berikut ini adalah alasan berinvestasi reksadana kecuali A. Susah, B. Mudah, C. Murah. Gimana cara jawabnya? Cara jawabnya langsung aja follow IG @ruangmenyala dan langsung DM jawabannya langsung ke @ruangmenyala. Jadi langsung aja dijawabnya ke @ruangmenyala. Oke, kita next ya. Teman-teman udah tahu ya jawabannya. Oke, nah next lagi. Nah, hari ini kita udah belajar apa aja? Nah, hari ini kita udah belajar yang pertama nih, buat teman-teman, kita harus go for it nih ya. Kalau misalnya kita mau mau mencoba karir yang baru, tidak peduli terhadap omongan orang lain gitu ya, in some aspect, selain itu harus berani maju dan memiliki keyakinan akan apa yang kamu lakukan. Yang kedua, jangan bandingkan hidup kamu dengan hidup orang lain, kamu harus fokus ke diri kamu sendiri. That's okay kamu kalau mau have fun tanpa mengeluarkan uang yang berlebihan. Harus mulai memiliki habit yang baik, yaitu dengan menabung dan jangan dekati pinjol. Yang ketiga, know your limits, jangan mengikuti gaya hidup orang lain. Yang keempat, semua yang berpenghasilan tinggi itu pasti ada pengorbanannya. YouTuber bukan sekedar have fun saja. Nah, selanjutnya, tujuan dari awal ketika menjadi YouTuber, baik dari Kak Andovi dan Kak Jovi adalah bukan demi uang. Di dunia content creator itu sebenarnya sama kayak investasi. Low risk, low reward, high risk, high reward. Jangan pernah meragukan proses saat bekerja. Nah, tadi dari Kak Jovi terdapat 4 fase nih menjadi content creator. Yang pertama, karena ada fase nggak ada duit, fase duit awal baru muncul, fase duit mulai banyak, dan fase biar tetap sustain. Nah, yang terakhir kita harus sadar nih source of income kita, gimana cara ngelolanya. Tadi harus mulai investasi. Nah, gitu kan. Karena pemasukan tidak harus bergantung dari pendapatan utama. Sebisa mungkin kurangi pengeluaran konsumtif dan jangan lupa investasi ke diri sendiri. Nah, tadi udah dibahas banget ya. Nah, next-nya. Oke. Bisa di next. Oke, nah buat teman-teman, aku mau reminder aja, kita buat teman-teman yang mau klaim hadiah cashback sampai 1 juta rupiah dan 1 lot saham Sido, untuk stay sampai akhir acara ya. Bakal dikasih tahu gimana caranya untuk dapetin 1 lot saham Sido. Yang tadi masih belum mulai investasi, pengen tahu caranya gimana mulai investasi, yuk kita mulai gimana caranya untuk mulai investasinya. Next lagi. Oke, nah buat teman-teman next kelasnya kita ada kelas lagi sama Coach Aryo Pratomo. Nah ini di tanggal 2 November investasi less worry dengan obligasi. Gimana caranya? Caranya langsung aja daftar di www.ruangmenyala.com atau cek info menarik lainnya di IG kita @ruangmenyala.